Ustaz, izin bertanya, untuk tugas rumah apakah itu tugas istri sepenuhnya atau suami ada bagian dalam mengurus rumah tersebut? Jadi suami itu kan mencari nafkah ya di luar, kan begitu. Maka si istri itu dianjurkan, disunnahkan membantu semua pekerjaan suami, termasuk di dalam mengurus rumahnya suami, ya. Dan itu pahalanya besar, besar. Sayyidah Asma, ya, binti Abi Bakar, beliau cerita, aku oleh ayahku dinikahkan dengan Zubair, Sayyidina Zubair bin Awam, hawari Rasulullah. Aku dinikahkan oleh ayahku dengan Zubair, dan Zubair ini tidak punya apa-apa kecuali apa? Seekor kuda, seekor onta dan kebun kurma. Setelah aku menikah dengan Zubair, yang merawat kudanya aku, memandikan kudanya aku, yang merawat ontanya juga aku, ngasih makan ontanya aku, yang merawat kebun kurmanya juga aku. Itu masih menyiapkan makan sarapan, makan siang, makan malam untuk suami. Jadi dihandle semuanya oleh Sayyidah Asma demi membantu pekerjaan suami, meringankan pekerjaan suami. Nah, jadi dari sini ini anjuran bagi wanita untuk membantu pekerjaan suami. Ya, kalau kita lihat dari zaman Nabi, bagaimana istri-istri Nabi masak untuk Rasulullah SAW. Ya, sampai diceritakan ketika Nabi mau makan, ini ada banyak riwayat ya. Ini salah satu riwayat, Nabi mau makan di rumah salah satu istrinya, sudah disiapkan, kan orang sana itu makannya roti gandum ya. Tidak ada beras di zaman Nabi. Nah, beras itu ada di Asia Tenggara, bukan Asia Timur ya. Nah, di Indonesia, Cina itu beras. Di Timur Tengah tidak ada beras. Adanya gandum. Jadi sudah disiapkan roti gandum oleh istrinya. Nabi bertanya, apa ada lauk? Apa ada lauk? Dan Rasulullah dan keluarganya. Nah, ini sudah waktunya azan, Sayyidina Bilal gak muncul-muncul. Lama Rasulullah nunggu. Ya. 1 menit, 2 menit, 10 menit, 1/4 jam, mungkin setengah jam, baru Sayyidina Bilal muncul. Kata Rasulullah, ta'akharta ya Bilal, telat kamu Bilal, telat kamu ini, sudah berapa lama ini dari masuknya waktu kamu belum azan. Maka Sayyidina Bilal bercerita, ya Rasulullah, saya tadi itu sudah mau azan, seperti biasa saya mampir ke rumah putrimu Sayyidah Fatimah, dan saya mengingatkan as-shalah ya ahla baiti Rasulullah, salat wahai putri Rasulullah, keluarga Rasulullah SAW. Nah, ketika aku mampir ke rumah istrimu, di situ aku mendengar anaknya nangis, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain nangis, dan putrimu lagi masak, sibuk masak. Jadi yang masak di rumah Sayyidina Ali itu ya Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah SAW, wanita paling mulia di seluruh alam semesta. Itu yang masak di keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian anaknya nangis, Sayyidah Fatimahnya masak. Bingung kan ya. Maka aku menawarkan diri. Wahai putri Rasulullah, saya siap bantu. Lihat bagaimana Sayyidina Bilal kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, selalu membantu, menawarkan diri. Wahai putri Rasulullah, saya siap bantu
Terserah. Antum yang masak, saya yang menenangkan anaknya antum supaya tidak nangis. Atau saya yang masak, antum yang menenangkan anaknya antum supaya tidak nangis. Apa jawab Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah menjawab, anak kecil itu tidak akan diem kecuali sama ibunya. Oh siap, berarti saya yang masak. Ya, berarti Sayyidina Bilal yang masak. Sayyidah Fatimah tugasnya menenangkan putranya. Maka Sayyidina Bilal masak. Maka aku masak ya Rasulullah, bantu putrimu. Sampai mateng, dibuatkan roti gandum begitu. Sampai mateng, setelah mateng baru ditinggal menuju ke masjid. Makanya telatnya sampai setengah jam. Ya, ditinggal masak. Nah, mendengar cerita Sayyidina Bilal, Rasulullah tersenyum. Menandakan bahwa Rasulullah ridho kepada Sayyidina Bilal karena telah membantu putrinya. Rasulullah senang kalau ada orang itu bantu keluarganya, bantu putrinya, bantu anak cucunya. Rasulullah senang. Senyum Rasulullah SAW. Insyaallah. Ya. Jadi begitu. Dan itu fadilahnya besar. Ya, seorang perempuan ketika menghandle apa namanya urusan rumah, ya, demi membantu suami, itu fadilahnya besar. Ketika seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, ya, kata perempuan tersebut, ya Rasulullah, ini Rasulatun Nisa ilaikum. Ya Rasulullah, aku ini adalah utusan wanita kepada Anda. Jadi wanita-wanita ini ngutus saya untuk menyampaikan kepada Anda. Kata Rasulullah, ya silakan. Apa-apa yang mau disampaikan. Kata perempuan tersebut, ya Rasulullah, sebagaimana kita tahu, para laki-laki berjuang bersama Anda, berjihad fisabilillah. Para laki-laki membantu Anda, dan mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, kita ini kaum wanita ingin mendapat juga pahala jihad. Kami juga siap jihad. Bukan cuma perempuan, bukan cuma laki-laki saja yang bisa jihad. Kami juga siap jihad. Bagaimana Rasulullah? Boleh enggak kami jihad? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, jihadukunna husni taba'ulikunna. Jihadnya kalian adalah menjadi istri yang baik. Bagaimana menjadi istri yang baik? Kalian masak untuk suami, kalian merawat anaknya suami, kalian mencuci pakaian suami. Itu pahalanya adalah jihad fi sabilillah. Pahalanya besar. Jihadnya perempuan itu. Jelas ya? Nah, jadi paling gampang masuk surga itu perempuan. Paling gampang. Cuma perempuannya repot, ya. Nggak kepingin masuk surga kayaknya. Banyak protes. Padahal jalurnya paling gampang.